Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih yang kita ambil dari kitab Mubadil Awali, yaitu tentang perintah dan larangan. Yang pertama, tentang perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Meminta suatu pekerjaan untuk dilaksanakan dari atasan ke bawahan. Nah, perintah di sini memiliki kaidah tersendiri, yaitu al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalad dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya, perintah itu untuk kewajiban, kecuali ada indikasi lain tidak untuk kewajiban. Ini khusus untuk Al-Quran. Jadi, Al-Quran tuh emang dasarnya wajib. Kalau ada hukum wajib, ya kalau tanpa indikasi tertentu, dia hukumnya tetap wajib. Kalau untuk sunnah atau hadis, pada dasarnya perintah itu bersifat anjuran, kecuali ada indikasi lain untuk kewajiban. Contoh yang dari Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat 77, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya hendaklah engkau melaksanakan sholat. Ini perintah untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Nah, perintah di sini ini kan dari Al-Quran ya. Jadi dia nggak ada indikasi tersendiri, nggak ada indikasi lain untuk tidak mewajibkan hal ini. Terus kalau yang dari sunnah, contohnya sunnah untuk memanjangkan jenggot. Ini sifatnya adalah anjuran karena tidak ada indikasi tersendiri yang membuat memanjangkan jenggot ini jadi sebuah kewajiban. Jadi kalau yang dari sunnah itu bersifat kayak anjuran gitu ya. Yang kedua, al-aslu fil amri la taqtadi takrara illa ma dalad dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya, suatu perintah itu tidak diulang-ulang, hanya untuk satu kali saja. Jadi kalau udah dikerjain sekali, kita gugur kewajibannya untuk kedua kalinya. Contohnya seperti ibadah haji. Kalau kita udah haji sekali, ya berarti udah cukup itu aja. Kecuali kalau tentang ibadah lain seperti sholat tuh. Sholat kita udah ngerjain sholat zuhur, ya masih ada tanggungan sholat asar. Bukan berarti kita bisa bilang udah pernah sholat kayak gitu. Yang ketiga, al-aslu fil amri la taqtadil fawra. Pada dasarnya, perintah itu tidak untuk dilaksanakan dengan segera, kecuali ada indikasi kalau perintah ini harus dilaksanakan dengan segera. Maka, jika tidak ada perintah untuk mengerjakan dengan segera, maka perintah tersebut bisa dilakukan nanti. Contohnya seperti di kehidupan kita sehari-hari. Seumpama kita lagi makan. Nah, waktu kita lagi makan, orang tua ngingetin, jangan lupa belajar ya gitu. Nah, di sini kan nggak ada perintah untuk belajar sekarang gitu ya, nggak ada anjuran untuk belajar sekarang. Nah, di situ kita bisa melaksanakannya nanti setelah makan contohnya. Yang keempat, al-amru bi syai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk wasilahnya. Contohnya sholat. Jadi kita sholat itu sebelum sholat harus wudhu. Kalau orang yang sekedar tahu disuruh sholat ya langsung sholat, nggak wudhu dulu gitu. Itu kalau orang awam yang cuman lihat dari dasarnya doang, nggak dimasukin dulu ke usul fikih. Padahal syarat sahnya sholat itu harus wudhu dulu. Nah, di situ arti dari maksud wasilah itu. Yang kelima, al-amru bisyai nahyu an diddihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah larangan untuk kebalikannya. Contohnya, kita disuruh bersih-bersih. Nah, berarti itu larangan buat nggak mengotori, seperti itu. Yang keenam, idza fi'lal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka dia terbebas dari perintah itu. Seperti contoh yang tadi, haji. Kita masuk ke bab larangan atau finahi. Wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan ke bawahan. Yang pertama, al-aslu fin nahri
litahrimi illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya, larangan itu untuk keharaman, kecuali ada indikasi lain untuk kemakruhan. Ini kalau datangnya larangan dari Al-Quran. Namun jika datangnya larangan ini dari sunnah atau hadis, maka larangan tersebut bersifat kemakruhan, kecuali ada indikasi lain kalau larangan tersebut untuk kemakruhan. Contohnya, kalau dari Al-Quran, kita diperintahkan untuk makan dengan cara yang baik. Nah, di sini berarti larangannya kita dilarang memakan dengan cara yang batil. Nah, di sini kan nggak ada indikasi lain yang menyebabkan dalil ini bersifat kemakruhan. Jadi yang namanya Al-Quran ya hukumnya tetap seperti itu. Karena hukum Al-Quran kalau emang udah haram ya berarti haram. Kalau datangnya dari hadis atau sunnah bersifat makruh. Contohnya, kita dilarang untuk minum sambil berdiri. Nah, di sini nggak ada indikasi kalau larangan tersebut untuk keharaman. Jadi sifat di sini adalah makruh. Yang terakhir yaitu an-nahyu anisya'i amrun bididdihi. Larangan mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Contohnya, kita dilarang untuk berbuat zina. Jadi di situ adalah perintah untuk kita tidak mengerjakan zina. Bukan malah kita diperintahkan untuk mengerjakan zina ya, kebalikannya itu. Berarti kebalikannya adalah kita diperintahkan untuk menjauhi zina, seperti itu. Syukran penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.